Saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini. Kalau kita lihat, Kang Deddy Mulyadi ini sejak dulu memang berseteru dengan klan Ba'alawi. Sejak dulu berseberangan atau bisa dikatakan bermusuhan dengan para habaib dari Yaman. Mulai dari Rizik Syihab, kemudian yang belakangan ini dengan Bahar Smith. Artinya, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang dibenci Ba'alawi atau dibenci oleh Habib dari Yaman. Tapi karena sikap beliau itu justru memunculkan simpati masyarakat di Indonesia. Karena sekarang sudah banyak yang paham dan sudah banyak yang tahu bahwa habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga ketika ada seorang tokoh yang dibenci oleh klan Ba'alawi, maka sebenarnya tokoh tersebut adalah tokoh yang baik, tokoh yang harus dipilih. Dan terbukti di pilihan kepala daerah tahun ini, Kang Deddy Mulyadi terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat. Salah satu sebabnya adalah karena dia ini dibenci dan dimusuhi oleh para Ba'alawi dari Yaman. Makanya bagi Anda semua, untuk pembelajaran nanti kalau mau mencalonkan diri sebagai gubernur atau sebagai bupati atau bahkan sebagai presiden, jangan sekali-kali minta dukungan kepada habaib. Tapi justru Anda mintalah dukungan kepada masyarakat Indonesia, terutama terhadap para kiai dan ulama Nusantara. Karena hal itulah yang lebih bermanfaat dan lebih berkah, dan tentunya Anda akan terpilih sebagai pemenangnya. Karena kalau kita lihat, misalnya Ridwan Kamil, dia didukung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan, akhirnya kalah. Kemudian Anies Baswedan didukung oleh Ba'alawi juga kalah. Jadi sudah banyak sekali contoh pemimpin di negeri ini ketika mencalonkan diri sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah atau sebagai bupati atau sebagai presiden, kemudian mengandalkan doa dan dukungan dari habaib, ya otomatis disitulah dia akan kalah. Dan kalau kita lihat, ya sebagai contoh adalah Kang Deddy Mulyadi ini. Dia ini dibenci dan dimusuhi oleh Ba'alawi, terutama Bahar Smith. Tapi apa yang terjadi? Justru Kang Deddy Mulyadi malah terpilih sebagai gubernur di Jawa Barat. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana dengan Khofifah Indar Parawansa? Karena kalau kita lihat, Khofifah ini dulunya agak dekat dengan Habib bernama Syekh. Kenapa sekarang kok Bu Khofifah malah terpilih? Kita lihat sepak terjang Khofifah Indar Parawansa ini. Jadi dia memang ada kedekatan dengan seorang Habib bernama Syekh. Tapi dalam kedekatan itu hanya sewajarnya saja. Artinya ketika dia mencalonkan diri sebagai pemimpin, dia tidak mengandalkan dukungan dan doa dari Habib tersebut. Akhirnya apa? Ya sekarang Bu Khofifah juga terpilih. Kemudian kalau kita kilas balik, kenapa sih orang di Indonesia, orang di Nusantara kok sampai terkecoh ketika akan mencalonkan diri sebagai bupati, sebagai kepala daerah harus meminta doa restu dari habaib? Ini kan salah kaprah. Karena yang tepat ketika Anda ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin di negeri ini, justru yang harus Anda mintai doa adalah para leluhur Nusantara, kemudian para kiai dan ulama Nusantara, tokoh-tokoh pribumi, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, dan lain sebagainya. Kalau Anda minta doa restunya kepada habaib, itu tidak tepat. Sebab dalam sejarah bahwa yang namanya Habib Utsman bin Yahya dulu itu menjadi anteknya penjajah Belanda. Sehingga ketika Anda ingin membela negeri ini, ingin memperjuangkan negeri ini, tapi ketika Anda mencalonkan diri, kok malah meminta doa dan dukungan dari anteknya penjajah, ya otomatis semua itu tidak akan direstui. Makanya kalau Anda ingin terpilih, minta doalah kepada kiai dan ulama Nusantara. Itu intinya. Kemudian kalau kita melihat berita terbaru tentang quick-count, Kang Deddy Mulyadi ternyata memang terpilih sebagai gubernur di Jawa Barat. Kita simak beritanya sebagaimana yang diliput oleh ayubandung.com. Deddy Mulyadi menang telak di quick-count Pilkada Jawa Barat 2024.
ternyata punya utang 3 miliar lebih. Ini rinciannya. Deddy Mulyadi merupakan calon gubernur Provinsi Jawa Barat yang maju di Pilkada serentak 2024. Pada pemilihan gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi berpasangan dengan Irwan Setiawan dengan pasangan calon nomor urut 4. Maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat di Pilkada 2024. Pasangan Deddy Mulyadi, Irwan Setiawan raih perolehan suara yang memuaskan. Ini yang meliput adalah ayubandung.com. Tapi di atas tadi malah disebutkan punya hutang. Ya, ini soal hutang ini kita tidak tahu ya. Tapi intinya Kang Deddy Mulyadi memang benar-benar terpilih menjadi gubernur di Jawa Barat.